Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah dari kepemimpinan. em, Mohon maaf, saya ulangi. Mata kuliah manajemen eh, pendidikan dan tenaga kependidikan yang dengan dosen pengampu adalah Profesor Dr. Laili Komariah MSI, dan saya mahasiswa Bambang Setiawan sebagai mahasiswa program doktoral di em, manajemen pendidikan di Universitas Mula Warman. Pada kali ini judulnya adalah Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah untuk Menciptakan Lingkungan Belajar yang Inklusif dan Adaptif terhadap Pemanfaatan AI. Nah, ini adalah latar belakangnya adalah perkembangan teknologi digital yang ditandai dengan hadirnya kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI telah menimbulkan dinamika baru dalam bidang pendidikan. Perubahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga struktural dan kultural, sehingga menuntut adanya pola kepemimpinan yang lebih adaptif, visioner, serta berorientasi transformasi yang pada akhirnya kepemimpinan sekolah saat ini tengah mengalami pergeseran fundamental akibat intervensi AI yang menuntut kepala sekolah untuk mengadopsi pendekatan kepemimpinan yang lebih transformasional dan visioner. Kepemimpinan transformasional tidak hanya relevan untuk menjawab tantangan digitalisasi pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen kunci dalam memastikan keberlanjutan mutu sekolah di tengah perubahan global yang cepat. Nah, saya mencoba untuk mengajukan rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimanakah kepemimpinan transformasional kepala sekolah di SMA Negeri Samarinda dalam membangun lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif terhadap pemanfaatan AI. Dan yang kedua adalah faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kepala sekolah dalam mengintegrasikan AI ke dalam proses pembelajaran di SMA Negeri Samarinda. Dan yang ketiga adalah bagaimana dampak kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kesiapan guru dan siswa dalam memanfaatkan AI untuk mendukung pembelajaran yang lebih personal dan berkeadilan. Nah, tujuan penelitiannya adalah bagaimana mendeskripsikan kepemimpinan transformasional kepala sekolah di SMA Negeri Samarinda dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif terhadap pemanfaatan AI. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses integrasi AI di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga adalah menganalisis dampak kepemimpinan transformasional terhadap kesiapan guru dan siswa dalam memanfaatkan AI secara efektif dalam pembelajaran. Ini adalah manfaat teoritis. Yang pertama memberikan kontribusi bagi pengembangan teori kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah menjadi literatur tambahan bagi peneliti sejenis di bidang manajemen pendidikan. Kemudian manfaat praktisnya adalah bagi kepala sekolah menjadi bahan refleksi, strategi pengembangan, bagi guru memberikan wawasan tentang bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, kemudian bagi siswa bagaimana mendorong terciptanya pembelajaran yang lebih personal, inklusif, dan sesuai kebutuhan abad 21. Nah, ini adalah tinjauan pustaka yang coba kami susun. Yang coba saya susun adalah yang pertama, kepemimpinan transformasional. Yang pertama kali diperkenalkan oleh Burns ya, oleh Burns 1978 dan diperdalam oleh Bass and Avalio 94. Model ini menekankan empat dimensi utama: inspirasional, motivation, idealized influence, intellectual stimulation, dan individualized consideration. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah menjelaskan bahwa kepemimpinan yang mampu menggerakkan seluruh potensi sekolah, memberikan keteladanan, serta menumbuhkan motivasi dan kreativitas guru, serta siswa untuk mencapai visi pendidikan. Nah, kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan punya peran sentral dalam mengarahkan jalannya pendidikan sekolah. Nah, Mulyasa menegaskan bahwa kepala sekolah merupakan motor penggerak
penentu arah kebijakan, sekaligus penanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan belajar inklusif. Nah, UNESCO telah menjelaskan bahwa inclusive education is not simply about placing students with diverse needs into mainstream classroom, but about transforming system to respond to the diversity of all learners. Jadi lingkungan belajar inklusif menekankan pada terciptanya suasana pendidikan yang menghargai keragaman dan menjamin setiap siswa memperoleh kesempatan belajar yang setara. Kemudian kita akan eh, menerangkan tentang adaptasi terhadap AI dalam pendidikan. Menurut Putra Akbar Setiosari dan Praherdiono 2024 menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat meningkatkan keterlibatan siswa untuk memberikan umpan balik yang cepat dan mendukung guru dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran tingkat dasar. Kemudian teori inklusivitas dalam pendidikan. Konsep inklusivitas dalam pendidikan tidak hanya terkait dengan akses ruang belajar, tapi juga menekankan pada equity atau keadilan dalam kesempatan belajar. UNESCO menyatakan bahwa inclusion in education is about ensuring every learner has equal opportunities to succeed regardless of background, ability, or circumstances. Nah, ini adalah kerangka berpikir yang coba saya susun. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan AI dan tantangan pendidikan yang pada akhirnya membutuhkan sebuah kebutuhan lingkungan belajar yang inklusif dan adaptif yang memerlukan peran kepala sekolah transformasional untuk apa? Untuk mencapai visi, motivasi, stimulus intelektual, perhatian individu. Dan yang berikut adalah bagaimana strateginya penerapan AI di sekolah, kurikulum, guru plus siswa, dan juga bagaimana terwujudnya lingkungan belajar inklusif dan adaptif berbasis AI. Nah, ini dari kerangka berpikir ini kita mengajukan sebuah eh, pembahasan dengan metodenya adalah em, metodologinya dengan literatur review dan juga dengan wawancara. Jadi kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar inklusif dan adaptif terhadap AI. Nah, bab ini membahas hasil penelitian berdasarkan literatur dan wawancara, fokus pada kepemimpinan transformasional, inklusi, adaptasi AI, tantangan dan serta implikasi praktisnya. Nah, kita lihat bahwa kepemimpinan transformasional merupakan motor perubahan. Nah, konsepnya adalah dari Burns dan Bass and Avolio dengan konsep 4I-nya, 4Is-nya, yaitu idealize, influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, individualized consideration. Nah, secara praktik, hasil wawancara kepala sekolah SMA 12 menjadi teladan digital karena dia seorang yang sudah cukup berumur, yang sebentar lagi pensiun, tapi masih buat konten untuk sekolah, memotivasi guru dan siswa. Sehingga mau tidak mau, guru-guru yang masih muda pun em, berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi em, teladan dari seorang kepala sekolah di SMA 12. Nah, ini adalah integrasi AI dan kepemimpinan digital. Jadi kepala sekolah sebagai digital leader. Nah, di sini bagaimana kita lihat di dalam konteks di SMA, seorang kepala sekolah memfasilitasi pelatihan, membuat workshop teknologi, dan membuat komunitas belajar guru. Nah, secara praktik SMA 12 menjelaskan visi misi dengan digitalisasi dan AI. Tentu ini merupakan lagi-lagi adalah peran seorang kepala sekolah sebagai digital leader. Berikutnya, faktor pendukung integrasi AI. Jadi, salah satunya adalah bagaimana mendukung integrasi AI adalah visi kepemimpinan yang jelas dan inspiratif. Ini dibuktikan dengan adanya komunitas belajar guru dan workshop yang rutin yang diadakan di SMA, serta dukungan perangkat dan infrastruktur dari sekolah atau pemerintah, dan juga bagaimana seorang kepala sekolah berperan untuk mengintegrasikan dengan dukungan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan dukungan terutama untuk penyediaan alat-alat em, PC dan laptop serta jaringan internet untuk em, mendukung adanya integrasi AI di sekolah. Kemudian adalah faktor penghambat integrasi AI, adanya keterbatasan guru TIK dalam literasi
teknologi, kemudian akses internet yang tidak merata di sekolah dan rumah siswa, sehingga keterbatasan perangkat siswa dari keluarga ini termasuknya menengah ke bawah. Nah, ini memang sejalan apa yang dialami oleh sekolah-sekolah terutama di Samarinda dan bahkan juga mungkin di pelosok sehingga tidak semua guru menguasai teknologi informasi dan juga minim antara literasi teknologinya dan juga akses internet yang tidak merata. Nah, ini adalah strategi adaptif kepala sekolah, yaitu bagaimana em, kepemimpinan adaptif menurut Hayes 94 tahun 1994 membuat solusi bagaimana seorang kepala sekolah ya, Ibu Ida ini membuat pelatihan internal guru non-TIK. Jadi membuat pelatihan-pelatihan di sekolah guru-guru non-TIK yang bukan memang berasal dari TIK diberikan pelatihan untuk mengenalkan AI pada guru. Kemudian juga melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk bisa mendapatkan dukungan, baik pelatihan maupun sumber daya yang lain, untuk apa? Mengelola keterbatasan menjadi sebuah peluang inovasi. Ini adalah dampaknya. Yang pertama, guru merasa terbantu administrasi dan termotivasi untuk berinovasi karena sangat mudah sekali bagaimana AI membuat PPT, membuat bahan ajar, membuat rangkuman itu menggunakan AI itu sangat mudah sekali. Dan staf TU lebih efisien dalam tugas administratif, dimudahkan untuk em, proses-proses yang sifatnya administratif, pembuatan surat, dan lain sebagainya. Kemudian siswa juga memiliki peluang pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan juga adil. Nah, ini tantangan dan etika dan kebijakan adalah ya memang kita melihat bahwa resiko AI ini bisa bisa untuk bias algoritma, privasi data yang sangat riskan, rentan untuk diretas, dan perlunya pengawasan yang berlebihan karena AI bisa melakukan banyak hal gitu ya. UNESCO 2019 pentingnya regulasi etis dalam pendidikan berbasis AI. Jadi perlu ada aturan-aturan, perlu adanya pengaturan baik di level dinas pendidikan maupun di level sekolah untuk mengatur tentang etika dan kebijakan penggunaan AI dalam kerangka pembelajaran. Nah, sedangkan praktik SMA di 12 ini adalah kepala sekolah menekankan literasi digital dan etika bagi guru dan siswa. Ini adalah sintesis dan pembahasan bagaimana kepemimpinan transformasional terbukti kunci integrasi AI. Jadi, ketika ingin mengintegrasikan AI ke dalam proses pembelajaran di sekolah, tentu pemimpinnya dulu harus bertransformasi, mampu untuk bertransformasi. Yang kedua adalah kombinasi kepemimpinan transformasional, digital, dan adaptif diperlukan. Jadi memang bukan hanya transformasi, tapi juga mampu adaptif terhadap perkembangan teknologi saat ini. Implikasi praktisnya, visi bersama, adanya pelatihan guru, adanya kebijakan etis dan budaya inovatif di sekolah. Kesimpulan, kepemimpinan transformasional kepala sekolah terbukti berperan penting dalam membangun lingkungan belajar inklusif, adaptif, berbasis AI. Kepala sekolah mampu menyusun visi yang jelas, memberi teladan dalam penggunaan teknologi, meningkatkan kompetensi guru, serta menciptakan budaya sekolah yang menjunjung rasa aman dan kebersamaan. Kemudian kesimpulan kedua adalah faktor pendukung integrasi AI mencakup visi kepemimpinan yang kuat, adanya komunitas belajar guru, pelatihan teknologi, serta dukungan sarana prasarana dari sekolah dan pemerintah. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan guru TIK, akses internet yang belum merata, serta keterbatasan perangkat siswa dari keluarga menengah ke bawah. Yang ketiga adalah dampak kepemimpinan transformasional terhadap guru dan siswa sangat nyata. Guru merasa terbantu dalam administrasi dan lebih termotivasi berinovasi. Staf tata usaha lebih efisien dalam pekerjaan dan siswa merasakan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, serta adil. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional kepala sekolah mampu mengoptimalkan potensi AI sekaligus mengurangi kesenjangan digital. Saran bagi kepala sekolah perlu mengembangkan literasi digital dan strategi kepemimpinan adaptif untuk menghadapi keterbatasan sumber daya sekaligus memastikan pemanfaatan AI tetap berpihak pada nilai inklusif dan humanis. Bagi guru, diperlukan peningkatan kompetensi berkelanjutan melalui pelatihan berbasis AI
dan kolaborasi komunitas belajar agar pemanfaatan teknologi tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga inovasi pedagogis. Tiga, bagi pemerintah daerah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat dukungan infrastruktur digital di sekolah, termasuk pemerataan akses internet dan penyediaan perangkat bagi siswa dari keluarga kurang mampu, serta menyusun regulasi etis dalam pemanfaatan AI. Yang keempat, bagi penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas studi pada berbagai jenjang pendidikan dan menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk mengukur efektivitas kepemimpinan transformasional dalam penggunaan AI secara lebih komprehensif. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi dari manajemen pendidikan dan tenaga kependidikan yang diampu oleh dosen pengampu Profesor Dr. Laili Komariah MSI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.